Kesempatan saat ini di pertemuan kita kali ini, semoga kita selalu mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk saya dan umumnya untuk semuanya, dan semoga keluarga kita selalu mendapatkan limpahan rahmat hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin, dan diperlancar segala sesuatu. Alhamdulillah, saat ini saya akan sedikit memberi penjelasan tentang memperkuat iman dan dalam kehidupan sehari-hari. Ini nyapa toh kok saya ini membahas tentang memperkuat iman dalam kehidupan sehari-hari, karena kita ini manusia ya, iman kita itu kadang naik kadang turun, dan kadar orang itu pun ada yang kadar keimanan seseorang itu tidak selalu selalu penuh. Intinya seandainya saya perumpamakan air di dalam gelas lah, tidak selalu penuh gitu, enggak pasang surut gitu loh. Iman itu kan juga demikian, kadang kita itu dalam kondisi keadaan yang kita itu semangat lah gitu, tapi nanti kalau kita mendapatkan cobaan atau mendapatkan problem di keluarga itu, kadang itu iman itu bisa turun gitu, bisa ngedon atau sebaliknya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang memperkuat iman dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum saya menjelaskan atau sedikit mengulas tentang ini, jika nanti ada kata-kata saya yang kurang berkenan maupun saya mohon maaf, karena memang kita ini ya bisanya seperti ini, kan Allah sendiri sudah bilang kan di situ, apa yang kamu bisa ya ajarkan itu, yang terpenting untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Isone bismillah ya tularno warahno bismillah, seandainya demikian. Tidak ubahnya seperti contoh ya, yang di hikam kalau nggak salah, itu kan ada apa bedanya, apa perbandingannya antara wong alim sregep ngaji ibadahnya ngomong sregep, salate tekun, ibadah tekun, dan selalu di jalan yang benar lah menurut kita atau menurut dirinya. Tapi dibandingkan dengan orang bodoh atau salat arang-arang, terus menjalankan ibadah itu jarang-jarang, dengan yang sering menjalankan ibadah dengan tekun. Ini coba perbandingan, yang sering ibadah tekun nanging gak iso ngendhaleni hawa nafsune, cek sering ngumbar hawa nafsune, karo wong goblok tapi sing iso ngendhaleni hawa nafsune, lebih utama mana? Nah itulah ya, seperti kita ini, api endi wong pinter malah minteri, nanging wong goblok tapi gelem belajar. Kalau menurut saya sih yang terakhir itu tadi, daripada pinter tapi malah minteri wong, merasa paling pintar sendiri, sehingga
itu nanti akan mengakibatkan membodoh-bodohi orang juga. Sing pinter malah jadi, kalau kita itu flashback ke apa ya, ke atas, pinter itu iso dadi goblok, tapi nak goblok iso dadi pinter gitu loh. Ya itu tadi seperti yang saya ucapkan tadi ya, semoga ini hanya untuk apa ya, untuk referensi diri kita. Itu tadi seperti apa bedane wong alim sing gak iso apa ngekang hawa nafsu, cek seneng ngobrol hawa nafsu, karo wong sing ora ngerti apa-apa tapi iso ngekang hawa nafsu nih. Nah itu loh, seperti kita lah, kita cung pinter ibadah, pinter sregep nganu, wah kemana-mana ceramah, kemana-mana ngomong gini-gini, tapi dibalik omongannya itu mah ngomongnya kejelekan orang lain. Nah padahal kita ini ya di dalam Al-Quran kan juga diterangkan di situ, gak oleh awake dhewe iki ngunjing wong liya, ngrasani wong liya, nggak boleh. Nah tapi kenyataannya kan kita sering melihat ketika apa ya, memberi fatwa atau apa itu selalu menyinggung orang. Oh, orang kaya itu begini. Iya kan? Nah di sini kalau kita mengerti, orang itu kadar keimanannya itu nggak sama, cara berpikirnya juga nggak sama, perilakunya nggak sama. Jadi kalau kita itu membenarkan argumentasi kita sendiri tanpa berpikir orang lain, ya tetap aja seperti kita itu gunjing orang gitu. Itu sih seperti itu pemahaman saya, itu mendoktrin orang dengan apa ya, dengan keyakinan atau dengan doktrin, kamu ini orang itu begini loh. Uang kuwi koyok ngono kuwi mergo dikai Allah koyok ngono. Apa sampean gelem seandainya menjadi orang itu? Ya kan nggak mau. Maunya orang itu ya enak, hidupnya selalu, iya kan? Seandainya ini pencuri lah, terus kamu itu jangan seperti pencuri itu. Iya, kita ini tahu, kita itu nggak boleh seperti itu. Tapi itu memang kodrat irodati Allah Ta'ala yang dikasih sama ke orang itu. Yang ngasih itu Allah. Nah, kita sebagai orang yang berakhlak ya, mengerti, ya jangan apa ya, intinya jangan membenci orang tersebut. Karena apa? Semua itu karunia Allah. Siapa tahu orang tersebut di akhir hayatnya atau di tengah perjalanan kehidupannya dia bisa bertaubat nasuha, sehingga malah bisa melebihi kebaikannya dibandingkan kita gitu loh. Makanya kalau kita berfatwa atau apa, nggak usah lah kita itu menjelek-jelekan orang lain atau ngomong si A, si B, si C, nggak perlu. Ya kita berjalan di koridornya Allah. Di koridornya Allah tentunya dengan apa ya, dengan yang ada, yang nyata, yang real, yang memang kita di kehidupan nyata seperti ini. Kita di era modern ya bicara tentang modernisasi, jangan bicara tentang batu dan zaman batu dulu. Kalau kita zaman batu dulu ya kembali ke batu. Ya kita harus bicara tentang zaman modern, era modern saat ini. Jangan sampai kita itu malah terbawa arus gitu.
Oke, matur nuwun. Nah, ini kembali ke apa ya? Memperkuat iman dalam kehidupan sehari-hari. Nanti sebelumnya saya mohon maaf. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, baginda Rasul, dan keluarga serta sahabat-sahabatnya, para sederek sedaya hadirin semuanya. Kita selalu mengetahui iman itu merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan dari Bapak Ibu kita kan selalu menanamkan iman. Nah, kalau kita bicara tentang iman, jangan hanya diucap, ya harus nyatakan dalam kehidupan. Iman terhadap Allah, iman terhadap makhluknya, iman terhadap apa. Pokoknya kita selalu disuruh iman. Tapi iman yang bagaimana, jangan hanya diucap. Ini kan begitu. Maksudnya seperti itu. Tapi kenyataannya, dalam kenyataannya kita selalu mendapatkan hanya ucapan, hanya teks yang kita baca, kita ucapkan, gitu aja. Tapi dalam dalam perilaku kita sehari-hari jauh daripada panggang, jauh daripada iman. Iman bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi juga menjadi kekuatan yang menggerakkan kita dalam setiap langkah kehidupan, seperti tercantum dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bunyinya seperti ini. Langsung ke artinya aja ya. Dan sekiranya penduduk negeri yang beriman dan bertakwa, pastilah kami akan membukakan bagi mereka berkah dari langit dan bumi. Ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-A'raf ya 96. Iman yang kokoh menghadirkan berkah dalam hidup kita. Bagaimana kita memperkuat iman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita itu memang betul-betul iman pada Allah Ta'ala, percaya pada Allah Ta'ala, dan kita sudah mengikrarkan yakin, pastilah segala sesuatu apapun keinginan kita sama Allah pasti dikabulkan. Namun itu proses, enggak serta-merta langsung apa yang kita inginkan itu langsung bruk dikasih, enggak. Ya itu perlu proses. Seperti kita menanam padi kan ya proses juga. Seperti kita mau kerja juga kan proses juga. Mendapatkan rezeki itu kan ya juga berproses. Doa pun yang demikian, kita juga berproses itu. Kita nggak bisa kok berdoa ya Allah saya minta begini langsung sama Allah dikasih. Ya itu mungkin ada lah satu dua mungkin ada, tapi lebih afdol kan ya harus berproses dulu gitu, berproses lah. Asal kita itu betul-betul yakin dalam permintaan kita, Allah akan mengabulkan. Itu seperti Allah, janji Allah kan seperti itu. Pasti tak kasih sama Allah kan itu. Apapun yang kamu minta pasti sama Allah dikasih. Itu loh. Nah, iman yang kokoh menghadirkan berkah dalam hidup kita. Bagaimana kita memperkuat iman dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, dengan meningkatkan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya taat dalam menjalankan ibadah, taat dalam apa ya? Menjauhi segala larang-larangannya Allah. Namun namanya juga manusia itu kadang khilaf. Khilaf itu saya kira kalau namanya orang khilaf, ya orang khilaf itu bagaimana sih, laleh. Juga manusia kan sifatnya kan laleh. Tapi itu sudah kodrat irodatnya Allah seperti itu. Kalau kita harus jujur terus kan nggak mungkin juga gitu. Melaksanakan sholat 5 waktu dengan penuh khusyuk, berpuasa dengan ikhlas di bulan Ramadan, atau berpuasa sunnah gitu, dan melakukan amal kebaikan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasulullah itu loh. Ya yang seperti yang disunahkan Allah lah gitu, disunahkan dengan baginda Rasulullah gitu. Kedua, menguatkan hubungan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia, membaca, memahami, dan mengamalkan ayat-ayatnya akan menghidupkan iman kita gitu loh. Jadi kita ya untuk memperkuat iman itu kuncinya ya dengan membaca ayat Al-Quran, dengan memahami dan melaksanakan gitu. Jadi ya bukan hanya untuk dibaca-bacaan juga bukan gitu. Ya kita harus belajar memahami, mengamalkan gitu. Ya biasanya sih yang kita laksanakan ini kan hanya membaca. Tapi ya lebih baik membaca lah daripada enggak. Tapi kalau sebisanya, kalau sudah bisa membaca ya memahami pula dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin di dalam keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Jadi gak usah lah awal itu apa yang mengoreksi ini itu dan sebagainya, nggak perlu. Nyapa awal itu ngoreksi kono kene dalam kehidupan kita sehari-hari saja masih nggak karu-karuan gitu loh. Sing liyane wis kondindi awake dhewe panggah golek kae. Iya kan? Kita kadang itu terdoktrin seperti itu. Gitu loh. Oh, kamu itu jangan seperti ini, jangan seperti ini. Loh, orang seperti itu hasilnya juga Allah yang ngasih seperti itu. Itu orang jelek seumpama orang jelek di hadapan kita, di pandangan kita itu orangnya itu jelek, tapi di hadapan Allah belum tentu gitu loh. Makanya kadang kita itu melihat ya, nah ini orang ini ngomong tentang agama tapi kok ngomong wong liya gitu loh, kok ngomong ini itulah. Apakah Islam itu hanya untuk kelompokmu? Seandainya saya ini kelompok A, nah Islam ini untuk si A saja, si B enggak kebagian, si C enggak kebagian. Padahal Islam ini rahmatan lil alamin. Itu loh. Makanya kita itu jangan suka dibodoh-bodohi dengan doktrin-doktrin. Kalau kamu enggak masuk golonganku, kamu itu kafir, atau kamu itu kafir, akulah yang enggak kafir. Kan gitu, ada kan seperti itu. Apa yang membenarkan golongannya sendiri atau membenarkan kelompoknya sendiri. Lah, apakah Islam itu untuk kelompok kamu sendiri? Padahal Allah Ta'ala di situ memberikan Islam itu rahmatan lil alamin, gitu loh. Jelas di situ nggak bisa dibantah lagi. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan milik A, bukan milik B, bukan milik C.
Itu. Dan Al-Quran itu sebagai petunjuk, jelas di situ kok. Kenapa kita itu selalu dibodoh-bodohi dengan doktrin, dengan keyakinan yang nggak jelas? Ya walaupun jelas menurut dia, tapi menurut orang lain kan belum tentu. Seandainya kita itu meyakini ini dari ini, ini kan menurut kamu. Kalau seandainya saya hidup di luar negeri sana, apakah ada seperti itu? Kan nggak ada. Iya kan? Apakah saya kalau hidup di Afrika atau di mana lah, apakah ada tuntunan seperti itu? Kan ini juga nggak ada. Makanya kita itu nggak boleh hanya membenarkan golongan kita sendiri. Ya kita namanya juga Islam itu rahmatan lil alamin, tidak jelas di situ rahmatan lil alamin, jelas, nggak bisa dibantah lagi. Jadi milik semua, bukan hanya untuk golongan dia. Gitu. Makanya bacalah Al-Quran itu seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jelas di situ, bacalah. Kalau sudah membaca ya pahami, amalkan itu. Itu kan seperti itu. Apakah kalau kita itu hidupnya di luar astronot sana, di angkasa, di luar angkasa sana, terus kita itu harus meyakini dengan doktrin kamu seperti ini? Kan ya enggak. Di sana apa ada doktrin seperti itu? Kan enggak. Iya kan? Itu loh, makanya kita itu kadang itu kalau kita itu ngomong dengan orang yang ini, wah ini sanad dari sini, iyalah itu menurut kamu. Kalau menurut yang lain belum tentu, karena ini juga milik Allah juga. Oke lah, sampean yakin dengan ini, monggo silahkan. Tapi ya jangan mendoktrin orang lain itu salah, karena orang lain juga punya keyakinan. Nah, keyakinan itu yang mendatangkan juga Allah, kan itu. Semuanya baik buruk itu kembalinya saja tetap pada Allah Ta'ala itu tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga akhlak, tindak tanduk kita dalam berbicara, dalam mengucap, dalam segala hal, dan berinteraksi dengan sesama dengan penuh kasih sayang. Nah ini makanya kita itu kalau berinteraksi, berhubungan dengan sesama itu ya harus penuh dengan kasih sayang dan kejujuran. Nah ini sekarang langka ini kejujuran ini, apalagi kalau sudah masalah ekonomi atau masalah finansial, masalah masalah uang atau kepentingan, wah ini kejujuran susah. Iya kan, mahal kalau sudah ada kepentingan di situ. Biarpun orang itu memakai apalah, atribut apa, kalau ada kepentingan di situ pasti itu susah. Pasti ada di situ ada benang merah di situ. Karena kejujuran saat ini kalau kita lihat ya di media-media itu susah, mahal harganya kejujuran itu. Ya seperti yang terakhir ini, kalau kita lihat ya berita-berita di media sosial itu tentang kebobolan data-data itu. Aduh, ngeri itu. Data kita di pemerintahan yang dibobol orang yang tidak bertanggung jawab, seperti di PDAN atau apa itu. Kemarin itu kan ada itu kebobolan data itu. Loh, kita ini kalau kita ngomong tanggung jawab, kan mestinya kalau kebobolan seperti itu kan data ini kan di pusat. Kalau di pusat berarti ada yang bertanggung jawab.
Ini data orang se-Indonesia. Iya kan? Ya kita mau masyarakat kita ini sudah pinter semua kok, tahu semua. Nggak bisa kita dibodoh-bodohi, nggak bisa. Tapi ya apalah daya, namanya juga masyarakat kecil. Misalnya mau nyawang, harus ngomong piye, orang iso ngomong apa-apa. Bisanya cuma mengelus dada, ya Allah. Ini orang seperti ini, tindak tanduknya seperti ini. Lu rasa tanggung jawabnya itu di mana? Iya kan, kebocoran data seperti itu rasa tanggung jawabnya di mana? Nah, uang dari masyarakat untuk menjaga data seperti uangnya kemana? Ya walaupun mungkin ada kepentingan di situ, tapi kan nggak semuanya. Iya kan, sampai kebobolan data seperti itu kan ya kasihan sama rakyat-rakyat ini, rakyat kecil-kecil yang nggak tahu ini. Data seperti itu sampai kebobolan terus gimana itu? Nyawangnya ngenes. Ya kita ini sebagai rakyat kecil ya, hanya bisa berdoa. Semoga yang memangku kebijakan atau yang bertanggung jawab di situ tuh mengerti dan dikasih tanggung jawab itu berarti amanat yang harus bisa menjaga gitu loh. Nah kalau kita itu berpikirnya tetap zaman batu dulu, padahal teknologi sekarang itu waduh, apalagi teknologi sekarang itu bukan hanya teknologi yang sifatnya apa ya, apalagi sekarang itu kan era-era AI, era-era teknologi yang canggih, yang super canggih lah, AI atau apa itu. Nah kalau kita itu berpikir tetap zaman batu, ya sudah, gitu loh. Bukan kita itu harus mengikuti, ya enggak, kita itu bisa memfilter gitu. Bagaimana sebaiknya ya dibicarakan dengan para ahlinya, para pakarnya. Jangan egois, menangi dewe, sakarepe dewe lah. Akhirnya kalau terjadi seperti ini, nah gitu loh. Masyarakat kecil ini ngelus dodo. Masyarakat itu tahu, masyarakat kecil itu tahu. Ya Allah, ini kok seperti ini. Padahal diberi amanat dari rakyat kecil itu, disuruh menjaga, digaji, ya kan, disuruh menjaga. Kok seperti ini gitu loh. Nah itu sesungguhnya, ya ini meneruskannya, sesungguhnya iman itu terdiri dari lebih dari 60 atau lebih dari 70 cabang. Yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun la ilaha illallah. La ilaha illallah itu la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah sebagian daripada iman. Ini di HR Muslim. Kita ini dituntut untuk senantiasa memperkuat iman dan tidak lemah dalam menghadapi cobaan hidup. Jadikanlah iman sebagai pendorong utama dalam setiap tindakan kita. Jadi ini setiap langkah-langkah kita itu fondasi ini tetap iman. Eling marang Gusti Allah, eling marang Allah Ta'ala. Selalu ingat kita itu disawang, kita itu bisa berjalan, bergerak, berpikir, terus ada teknologi seperti ini dan seperti itu semuanya datangnya dari Allah.
Itu loh, seandainya pencipta teknologi itu nggak diciptakan sama Allah, ya teknologi juga nggak akan ada gitu. Makanya semuanya itu datangnya juga tetap aja dari Allah Ta'ala. Jadi kita nggak bisa menyalah-nyalahkan orang lain. Ya seperti kembali lagi seperti kebocoran data itu, semoga lah yang memiliki tanggung jawab itu lebih ngerti lagi. Jangan sampai kebocoran data itu terulang yang dulu itu sudah pernah terjadi seperti Bioka dulu itu, terus yang ini apa ini ransomware kemarin ini, kebocoran data yang diakibatkan dari ransomware itu. Ya semoga yang bertanggung yang diberi amanat untuk menjaga ini lebih ngerti bagaimana, karena gini loh, setiap ciptaan manusia itu berarti ada kelemahan. Umpamane awak itu ngomong wis aman ini, lah yang nyiptakan itu siapa? Seandainya aku gawe sepeda motor, berarti aku ngerti kelemahan sepeda motor iki. Masalahnya aku sing gawe, aku yang menciptakan, berarti aku ngerti kelemahannya kan. Kecuali kalau saya itu memiliki sendiri, terus yang ngerti saya sendiri, kelemahan itu kita miliki sendiri, tahu sendiri, ya mungkin itu akan aman. Tapi kalau ini pencipta orang lain, semuanya dari orang lain, makanya kelemahan di situ tetap aja yang mengetahui juga orang lain tersebut. Karena itu diciptakan orang lain yang menciptakan, bukan diri kita, atau itu intinya umpamane ngono, iman ini pada diri kita yang mengetahukan kadar kekuatannya tetap diri kita masing-masing, bukan orang lain gitu loh. Makanya kalau kita itu diciptakan dari orang lain yang mengamankan orang lain dan sebagainya, tetap aja kebobolan seperti itu. Ini akal logika orang bodoh seperti saya. Untuk ngomong nih masalah pembobolan PPAN kemarin ini, ya seperti iman kita, kalau kita itu iman, kita itu merasa iman kita itu pada Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita mengerti di situ kita dikasih amanat sama Allah, ya tentunya kita harus menjaga sebaik-baiknya. Gak malah alhamdulillah gitu. Wah susah ini, terus dikasih amanat gak iso nganu, malah ucap sing aneh-aneh gitu. Ya sudah, ini saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semua menuju jalan yang lurus, yang baik, dan selalu bisa meningkatkan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali lagi sedikit saya menambahkan di sini, sebagai orang kecil, sebagai orang bodoh seperti saya, di sini sedikit menuju jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Nanti kita akan lanjutkan kembali di pembahasan tentang iman kita. Amin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, dan kita itu seakan-akan nggak mau tahu, cuek aja gitu. Padahal ini data orang yang dirugikan banyak gitu loh. Nah terus fungsi kerjanya apa?
Terus dikasih amanat seperti itu terus untuk apa? Ya walaupun sudah menjaga dengan benar, sudah merasa apa ya, tapi kenyataannya kan nggak seperti itu. Seperti omongannya, ini sudah saya jaga betul-betul, sudah saya belikan begini begitu dan sudah saya ginikan. Tapi kenyataannya setelah ditanyakan ternyata, nah, seperti kemarin itu, nah itu loh. Hanya kalau kita itu dikasih amanat sama rakyat, dikasih amanat sama Allah, dikasih tanggung jawab sama Allah, itu ya dijaga yang benar-benar gitu. Yang benar-benar ya betul-betul menjaga, ya bagaimana agar data itu nggak kebobolan seperti ini. Karena ini terulang terus. Itulah terulang. Ya kita sebagai rakyat kecil hanya bisa ngomong seperti ini, ngomong macam-macam kan nggak bisa. Ya hanya bisanya seperti ini. Ya semoga ini menjadi pelajaran kita yang paling berharga. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ini sekedar hanya omongan orang kecil